Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sistem akuntansi. Oke, sistem akuntansi. Sistem akuntansi biasanya untuk perusahaan atau lembaga pendidikan itu sudah ada aplikasi yang bisa langsung digunakan. Jadi, ketika aplikasi dari sistem akuntansi langsung yang menggunakan aplikasi itu ketika ada piutang atau hutang itu langsung bisa diekspor piutang atau hutang ke siapa atau dari siapa. Jadi memang kalau dengan aplikasi itu sudah terrecord ya. Jadi ketika kita nginput katakanlah penjualan itu kepada siapa, itu langsung ada namanya, nama customer, terus order apa atau beli apa ke kita, terus jumlahnya berapa, rupiahnya berapa. Jadi ketika sudah pakai aplikasi sudah tidak perlu yang namanya buat sistem akuntansi manual karena memang di sana ketika ada penjualan itu langsung kita inputkan. Jadi ketika pas penjualan itu langsung kita input. Di sini kita akan membahas sistem akuntansi manual. Di sini ada buku besar pembantu, ada jurnal khusus, ada jurnal pendapatan, ada jurnal penerimaan kas, ada akun pengendali piutang dan buku besar pembantu, ada jurnal pembelian, ada jurnal pengeluaran kas, terus akun pengendali utang usaha dan Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Yang di dalamnya itu seperti rincian-rincian piutang ataupun utang. Jadi di dalam buku besar pembantu piutang itu eh, atau biasa disebut buku besar pelanggan. Jadi di sana tertulis tertera daftar-daftar pelanggan berdasarkan urutan abjad. Jadi akun pengendali dalam buku besar yang merangkum seluruh transaksi debit dan kredit untuk setiap akun pelanggan. Buku besar pembantu utang itu adalah atau biasa disebut buku besar kreditur mendaftar krediturnya berdasarkan urutan abjad. Jadi di dalam buku besar utang itu ada nama kreditur-kreditur yang tertera. Jadi kalau di neraca atau di jurnal jenengan biasanya hanya piutang usaha pada pendapatan atau penjualan. Jadi disinilah fungsi dari buku besar pembantu. Ada rinciannya piutang kepada siapa atau hutang, katakanlah persediaan pada hutang usaha. Hutang usaha itu hutang usaha kepada siapa. Banyak perusahaan menggunakan buku besar pembantu untuk akun-akun lainnya selain piutang usaha dan utang usaha. Sebagai contoh, perusahaan sering menggunakan buku besar peralatan untuk menyimpan transaksi setiap peralatan yang dibeli, biaya perolehannya, lokasi, dan data lainnya. Jadi, biasanya untuk perusahaan yang skala besar itu ada juga buku besar pembantu peralatan. Tapi hampir semua buku besar pembantu di sini digunakan untuk piutang dan hutang karena memang transaksi hutang dan piutang itu sangat banyak. Jadi ketika pemakai laporan keuangan memerlukan data piutang dari mana saja dan hutang kemana saja itu dibutuhkan buku besar pembantu. Oke, selanjutnya seperti ini ya buku besar pembantu.
Ini buku besar pembantu hutang. Jadi di sini ada nama krediturnya, terus setelah itu ada keterangan dan lain. Ini salah satu contoh. Oke, selanjutnya adalah jurnal khusus. Salah satu metode pengolahan data yang lebih efisien dalam sistem akuntansi manual adalah menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus itu dirancang untuk mencatat suatu jenis transaksi yang terjadi berulang kali. Jadi jurnal khusus ini dibuat memang karena adanya transaksi yang berulang kali. Biasanya jurnal khusus yang dipakai itu antara lain jurnal pendapatan, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pembelian, ada jurnal pengeluaran. Jadi ketika ada jurnal khusus pendapatan, berarti pendapatan jasa yang diperoleh atau yang diberikan secara kredit. Jadi di sini jurnal pendapatan itu adalah jurnal yang diberikan secara kredit, berarti masih bersifat piutang. Untuk buku besar pembantunya masuk di buku besar pembantu piutang usaha. Begitu juga dengan jurnal penerimaan kas. Jadi jurnal penerimaan kas itu adalah semua penerimaan kas, baik yang awalnya dari piutang atau langsung dari penjualan tunai. Nah, buku besar pembantunya adalah buku besar pembantu piutang usaha. Untuk jurnal khusus selanjutnya adalah jurnal pembelian. Jadi jurnal pembelian di sini adalah jurnal yang diperuntukkan untuk yang bersifat hutang ya, yang bersifat kredit. Jadi pembelian yang bersifat kredit. Untuk buku besar pembantunya yaitu buku besar pembantu hutang. Terus untuk jurnal pengeluaran kas itu adalah semua hal yang terkait tentang pengeluaran kas, baik pembayaran secara tunai maupun pembayaran hutang. Untuk buku besar pembantunya yang digunakan adalah buku besar pembantu hutang. Oke, kita akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama, jurnal pendapatan. Jurnal pendapatan digunakan hanya untuk mencatat pendapatan yang diterima secara kredit. Sehingga pendapatan yang diterima secara tunai langsung dicatat di jurnal penerimaan kas tanpa melalui jurnal pendapatan. Jadi, jurnal pendapatan di sini adalah jurnal-jurnal yang melibatkan penjualan yang secara kredit. Jadi, yang transaksinya adalah piutang ya. Tapi untuk yang tunai langsung ke jurnal penerimaan. Oke, seperti ini. Nah, ini jurnal penjualan ya, atau pendapatan. Jadi jurnalnya itu hanya yang berupa piutang. Ketika jurnalnya seperti yang slide sebelumnya, piutang pada pendapatan, berarti piutangnya debit, pendapatannya kredit. Berarti di sini adalah piutangnya debit, pendapatannya atau penjualannya kredit. Gitu ya. Jadi di jurnal penjualan ini hanya untuk transaksi yang berupa piutang. Oke, nanti tercatat di ini ya, di buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu. Untuk selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas. Keseluruhan transaksi yang melibatkan penerimaan kas dicatat di jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas untuk data-data berikut ya. Jadi contohnya seperti ini. Penerimaan kas ada debit dan kredit. Jadi untuk penerimaan kas itu
baik dari penjualan atau pendapatan tunai maupun pembayaran penerimaan kas dari pembayaran piutang. Jadi nanti tetap menggunakan buku besar pembantu piutang. Jadi untuk penerimaan kas dan penjualan atau pendapatan menggunakan buku besar pembantu. Nah, saya jelas ya. Jadi di sini buku besar pembantu piutang di sini ada nama customernya, ada Sinta aksesoris, ada Lesurzon Web, ada Web Campina. Jadi ini nama-nama customernya. Terus di sini ketika piutangnya debit ya debit, ketika sudah dibayar menjadi kredit ini ya. Ini ada sangkut pautnya dengan kas karena penerimaan kas dan ada sangkut pautnya dengan piutang. Jadi kedua buku besar ini nanti akan berpengaruh di buku besar pembantu piutang. Oke, seperti ini jurnal penerimaan kas. Jadi di sini jurnal penerimaan kas ketika penjualan tunai berarti kan langsung kas, debitnya kas, kreditnya adalah penjualan. Jadi langsung seperti ini. Tapi untuk penjualan secara kredit atau masih jadi piutang itu berarti debitnya nanti piutang ya. Oh, ini waktu sudah pembayaran ya. Jadi ketika sudah menerima kas, menerima dari pembayaran piutang. Jadi debitnya kas, kreditnya piutang. Ini sudah dibayar. Jadi penerimaan kas yang melalui piutang. Jadi piutangnya sudah dibayar. Jadi semua penerimaan kas baik penerimaan kas secara penjualan tunai maupun penerimaan kas secara penjualan kredit. Oke, akun pengendali piutang usaha dan buku besar pembantu. Jadi dari buku besar piutang usaha nanti pasti akan sama nominalnya atau saldonya dengan buku besar pembantu piutang. Ya. Jadi ini untuk piutang 5.650 nanti akan sama dengan saldonya ini. Ini 3 juta, ini 0, ini 2.650. Oke, selanjutnya adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian dirancang untuk mencatat seluruh pembelian yang secara kredit. Untuk pembelian yang secara tunai langsung dicatat di jurnal pengeluaran kas. Jadi untuk pembelian yang secara tunai langsung dicatat di jurnal pengeluaran kas. Oke, jadi nanti buku besarnya tetap jadi satu, buku besar pembantu hutang. Oke, ini jurnal pembeliannya. Jadi semua pembelian di sini adalah yang berupa hutang usaha. Jadi contoh untuk PT Maju Makmur ini adalah katakanlah membeli persediaan senilai 2 juta ke PT Maju Makmur secara kredit. Berarti persediaan debit atau pembelian debit, kreditnya adalah hutang. Ini ya. Jadi di sini adalah semua jurnal ini adalah dari hutang yang bersifat hutang. Namun untuk pengeluaran kas itu adalah bisa untuk pembelian tunai. Jadi pengeluaran kas namanya juga pengeluaran kas, berarti semua yang dikeluarkan oleh kas. Jadi bisa pembelian tunai maupun pembayaran dari hutangnya. Ya. Jadi ketika pembelian tunai berarti pembelian pada kas. Waktu pembayaran hutang berarti hutang pada kas. Akun pengendali utang usaha dan buku besar tetap sama ya. Jadi nanti nominal atau saldo di
Ini hutang ya, ini hutang usaha. Jadi nominal saldonya itu akan sama dengan buku pembantu hutang. Oke. Untuk sistem akuntansi manual sampai di sini. Semoga apa yang kita sharingkan, apa yang kita pelajari bisa membawa berkah dan manfaat. Dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.